Nah, teman-teman semua, tema malam ini adalah kerasukan setan. Kalau berharap, teman-teman dengerin saya bicara soal bagaimana orang yang kerasukan setan, mendelik-mendelik, pengalaman-pengalaman seperti itu, saya nggak akan ke sana ya. Ini ada disclaimer dulu. Jadi saya nggak akan bicara soal-soal hal-hal yang mengagungkan kekuatan setan ya. Tapi kita perlu mengetahui ya, perlu mengetahui, musuh kita itu seperti apa sih. Kalau kita nggak kenal musuh kita gampang dikalahkan. Nah, setan adalah musuh kita. Kita harus kenal, kita harus tahu, eee, gerak-geriknya dia seperti apa, perangkap-perangkapnya dia itu seperti bagaimana. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibraninya adalah Satan, ya. Memang ada penerjemahan yang aneh di bahasa Indonesia, karena kata Satan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani Satan, itu justru diterjemahkan sebagai iblis. Sedangkan kalau roh-roh jahat, itu diterjemahkan sebagai setan. Jadi ada kerancuan, ya. Nah, ini kalau kata Satan dalam Perjanjian Lama, itu berarti musuh, lawan, atau penentang. Meskipun demikian, di Perjanjian Lama tidak terkesan bahwa ini terkesan jahat, ya. Karena misalnya di 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23 itu ya, itu termasuk dalam bala tentara surgawi. Dia masih termasuk dalam bala tentara surgawi. Jadi tidak ada kesan bahwa ini lawan yang berbahaya, lawan yang jahat gitu ya. Tapi justru bagian dari makhluk-makhluk surgawi. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Nah, itu ya tadi. Mika mendapat penglihatan Tuhan sedang duduk di tahta di surga, dan segenap bala tentara surgawi itu di depannya, di depannya hadirat Tuhan. Oke, terus? Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuk. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dari roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, terkesan bahwa roh dusta ini justru anak buahnya Tuhan gitu ya. Terkesannya kan seperti itu, dan dikesankan bahwa memang dia ada di surga di depannya Tuhan. Nah, tetapi masa sih Tuhan itu mau ngebohong? Kan bukankah Tuhan itu suci, tanpa dosa, tidak ada dosa di dalam dirinya, tidak ada kejahatan dalam dirinya. Nah, itu konsep setan di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru, sudah jelas bahwa ini adalah lawan yang berbahaya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sudah ada peringatan akan setan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, umat Tuhan tidak bisa mengusir setan. Ketika Saul diganggu oleh kuasa kegelapan, Daud memainkan kecapi dan roh jahat itu undur, dan jiwa Saul menjadi tenang ketika mendengar lagu pujian. Tetapi pada akhirnya justru Daud juga yang diusir sama setan dengan cara setan memakai Saul untuk melemparkan lembing kepada Daud, ya. Nah, di Perjanjian Baru kata setan ini dalam bahasa Yunaninya adalah diabolos, yang artinya pemfitnah, penuduh, ya, yang menyerang reputasi seseorang dengan mencemarkan nama baik. Nah,
Siapa yang dia tuduh? Siapa yang dia fitnah? Pertama-tama tentu Allah. Dia menuduh bahwa Allah ini, misalnya ya kepada Hawa di pertama-tama, dia menuduh Allah ini sebetulnya jahat, Allah ini sebetulnya nggak pengen Hawa itu tahu sesuatu, Allah ini sebetulnya licik gitu. Nah, dia mencemarkan nama baiknya Allah, dia menuduh, dia memfitnah, dia berbohong. Dan kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia pun terus menuduh, dia manusia tidak layak, manusia tidak bisa diampuni, Allah itu tidak mau menerima dia. Ya, jadi itulah kerjaan si setan ini. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang setan? Ya, Yohanes 8 ayat 44 bahwa dia adalah sumber segala kebohongan. Dia pemfitnah, dia tukang dusta, ya, dia mencemarkan nama baik, gitu. Nah, dia adalah sumber segala kebohongan. Di sini dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi, kalau dikatakan bahwa sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, tentu bukan sejak dia diciptakan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluk yang buruk, ya. Tuhan sengaja memberi sifat-sifat buruk, lalu suatu saat Tuhan juga yang akan menghukum dia. Tuhan misalnya ya, Tuhan sengaja menciptakan suatu produk yang buruk, kemudian yang buruk ini disuruh mengganggu yang baik-baik, dan kemudian yang buruk ini kemudian Tuhan hukum, Tuhan ciptain sendiri, Tuhan hukum sendiri, dan kemudian mereka yang terbawa sama setan ini Tuhan hukum juga. Enggak mungkin kan seperti itu. Nah, sejak semula dia tidak hidup dalam kebenaran, dan sejak dia menjadi pelawan, dia memutuskan atas kehendaknya sendiri untuk melawan Tuhan. Maka ketika dia melawan Tuhan, namanya menjadi setan. Sebelumnya namanya bukan setan, bukan lawan. Tapi sejak dia melawan, maka namanya menjadi setan. Memang ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa dia berasal dari makhluk surgawi yang namanya Lucifer. Tapi sekarang dia tidak layak disebut Lucifer lagi, karena Lucifer artinya pembawa terang. Kita bisa katakan dia adalah Lucifer yang jatuh. Hillel bin Zakar yang jatuh. Dia tidak layak lagi disebut sebagai Lucifer atau Hillel bin Zakar. Tapi ya setan senang sekali untuk menggunakan nama itu, nama dulu sebelum dia jatuh. Sekarang namanya adalah setan. Dia adalah lawan dari Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa dia adalah bapa segala dusta, sumber dari segala kebohongan. Kalau Allah adalah bapa segala roh, maka setan adalah bapa segala dusta. Ya, oleh karena itu tadi Laura bacakan ya di 1 Raja-Raja ada roh dusta di situ. Nah, dia adalah roh dusta dan dengan kebohongannya dia menyesatkan. Yang namanya sesat itu pasti ada sedikit benernya. Kalau nggak ada benernya, nggak mungkin orang itu tersesat. Nah, ketika Hawa digoda oleh ular, ternyata Hawa disesatkan pikirannya dengan cara berpikirnya. Ya, cara berpikir Hawa itu dikacaukan gitu, dibuat salah. Yaitu tadi dengan menuduh bahwa Allah itu nggak pengen kamu tuh jadi pinter, Allah tuh nggak pengen kamu tuh jadi seperti dia, nggak pengen. Padahal Tuhan pengen Hawa itu seperti dia. Nah, 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, apa yang kita baca di dalam kitab Kejadian, ya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ternyata pengertiannya adalah bahwa Hawa pelan-pelan disesatkan pikirannya, disesatkan kepercayaannya kepada Allah dengan tipu daya iblis. Nah, Laura tolong di Matius 13 ayat 39, ayat yang sebelumnya. Matius 13 ayat yang ke-24. Matius 13 ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai membulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Nah, ini hal kerajaan surga, ya. Hal kerajaan surga seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kalau dari perumpamaan sebelumnya, ya, benih itu adalah firman, ya. Benih itu firman. Jadi perumpamaan ini menjelaskan tentang bagaimana orang Kristen itu dibagikan firman yang baik, dibagikan pemahaman akan pengajaran yang baik. Nah, tetapi ternyata datanglah si musuh ini menaburkan benih lalang di antara gandum itu, di antara firman-firman yang baik itu. Waspada bahwa musuh akan datang. Musuh akan selalu datang menaburkan ajaran-ajaran yang salah. Dan kalau benih itu baik, maka akan tumbuh jadi baik. Tapi kalau benih itu benih lalang, maka ya dia akan tumbuh menjadi lalang juga. Nah, apa yang kita dengar kita harus hati-hati. Apa yang kita terima kita harus hati-hati. Apakah yang kita terima ini adalah benih yang baik? Apakah itu mengubahkan kita menjadi semakin seperti Kristus? Ataukah kita lebih senang untuk menerima lalang-lalang yang sebetulnya nggak ada isinya? Yang sebetulnya nggak ada gunanya. Jadi benih lalang itu adalah kesesatan yang iblis taburkan. Nah, waspada. Kesesatan gimana sih? Ya, saya tidak membahas tentang kesesatan itu saat ini. Tapi tentu pengajaran yang tidak mengarahkan kita, mengubahkan karakter kita, itulah pasti kesesatan. Nah, banyak orang sekarang di luar sana merasa bahwa mereka membela Tuhan dengan ajaran-ajarannya, dengan berdebat. Saya juga pernah ada di posisi itu. Saya berdebat dengan antar agama, saya berdebat dengan sesama Kristen. Saya kira saya sedang membela kebenaran. Kalau kita berdebat dengan agama lain menjelekkan kepercayaan kita, kita menjelekkan, kita balas menjelekkan dia, saling menuduh. Apa yang saya rasakan ketika iman saya dijelek-jelekan, apa yang saya yakini dijelek-jelekan? Rasanya nggak suka, rasanya benci. Nah, begitu juga pasti dirasakan orang lain ketika saya menjelekkan, saya melawan dia, menjelekkan apa yang dia yakini. Pasti itu juga apa yang dia rasakan, dia nggak suka, dia benci. Nah, apakah itu membuat seorang bertobat? Kalaupun dia kalah debat, nggak mungkin dia akan percaya kepada Kristus. Nah, justru hal-hal seperti ini itu menghalangi orang datang kepada Kristus. Orang mengenal Tuhan. Justru karena perdebatan-perdebatan ini saling jelekin, saling mengejek, menghina, yang dulu saya kira saya sedang menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Justru itu menjauhkan orang lain dari kasih Kristus. Sehingga orang akhirnya membenci kekristenan dan tidak mungkin lagi untuk diselamatkan. Nah, kerjaan setan adalah menghalangi karya Allah. Kalau orang kerasukan, setan-setan ya kroco, setan-setan kecil gitu ya, setan kelas rendah, setan kelas bawah, itu gampang kelihatan. Matanya kebalik gitu ya, terus ada suara-suara yang berbeda, ada mungkin bahasa-bahasa baru yang dulu dia nggak pernah tahu waktu dia jadi manusia normal, manusia sadar gitu. Terus dia tiba-tiba bisa berbicara, misalnya nggak pernah ngerti bahasa Jawa, bisa-bisa tiba-tiba bisa melantunkan lagu-lagu Jawa, misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya dirasuki oleh setan kelas bawah. Tetapi setan kelas atas, orang yang dirasuki ini nggak kelihatan aneh, tetapi sangat berbahaya. Dan pasti orang ini nggak sadar kalau dirinya tuh sedang dirasuk oleh setan. Saya ambil contoh aja ya yang semua orang sudah tahu. Katakanlah Hitler.
Pikirannya dirasuk setan sehingga dia bisa punya ide untuk membantai 6-7 juta orang Yahudi. Padahal Jerman adalah negara dari mana asal kekristenan. Di mana kasih terhadap sesama manusia? Katakanlah Karl Marx, dia adalah anak seorang pendeta. Tapi dia akhirnya mendirikan ideologi yang sekarang perkembangannya menolak Tuhan. Jadi ateis gitu ya. Walaupun asalnya bukan ateis ya, komunis itu kan sama rata sama rasa gitu ya. Untuk menolak penguasa-penguasa yang pada saat itu menguasai negara gitu ya. Nah, setan itu selalu menghalangi karya Allah. Jadi coba cek, apakah pikiran kita sudah ditaburi benih dari si jahat itu? Apakah pikiran kita dirasuki oleh lalang-lalang itu? Kalau kita mulai menghalangi karya Allah, maka kita sedang kerasukan setan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan menebus dosa dunia dengan cara disalib menanggung banyak penderitaan, ya dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dia akan dibunuh, dia akan disiksa, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus melihat bahwa ini nggak baik. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, membentak dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Petrus katakan pakai kata Allah. Nggak baik loh Tuhan kayak gitu. Ya. Tentu pada waktu Yesus masih hidup di dunia, Petrus bukan memanggil dia Tuhan, tapi Rabi ya. Guru, nggak baik loh ngomong gitu. Kiranya Allah itu menjauhkan hal itu. Jangan ngomong gitu, nggak baik gitu. Kalau orang Sunda bilang pamali gitu ya, nggak boleh. Nah, apa yang Petrus harapkan? Petrus punya konsep yang berbeda dengan Yesus. Maka Yesus berpaling dan kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ternyata pikiran Petrus itu dirasuk oleh iblis, diberikan ide. Dan ide ini menghalangi karya Allah. Ide ini menghalangi Yesus Kristus. Ya mungkin dengan iblis kira dengan Petrus membujuk Yesus, jangan begitu, itu nggak baik ya. Tuhan Yesus akan dipengaruhi gitu ya. Iya nggak baik ya kayak begini. Nah, tapi Tuhan Yesus dengan tegas, enyah, engkau suatu batu sandungan bagiku, engkau suatu penghalang bagiku. Nah, ya, jadi setan itu menghalangi karya Allah. Yang saya sampaikan tadi, kalau saya debat-debat, saya nggak punya kasih sama orang lain. Bagaimana saya menyelamatkan orang yang nggak percaya pada Tuhan? Dengan cara menjelek-jelekan apa yang dia yakini. Dan justru saya menghalangi karya Allah di dalam hidupnya. Membuat dia membenci kekristenan, membuat dia membenci Yesus. Dan dia menjadi antikristus. Itu contohnya misalnya. Nah, tetapi kan banyak orang yang nggak sadar, dia merasa bahwa oh kita sedang membela kebenaran. Nah, cara setan merasuki pikiran itu ya rumusnya begitu-begitu aja kok dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi ya kalau rumusnya begitu-begitu aja, hanya tiap orang dihadapi dengan licik, sehingga seringkali kita nggak sadar gitu ya. Di Matius 4 ayat 1 sampai 11, setan menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tantangan. Yesus tantang untuk membuat mujizat. Ya. Nah, apa salahnya sih bikin mujizat? Memang Yesus bisa bikin mujizat. Terus kenapa nggak diturutin aja? Masalahnya, Yesus tidak bisa membuat mujizat untuk kepentingan diri sendiri. Yesus harus membuat mujizat demi kepentingan Allah. Makanya Yesus menolak. Jadi ini adalah tantangan bagi keinginan daging. Penyelesaian masalah hidup dengan mudah. Tuhan Yesus waktu pelayanan di dunia ini, nggak selalu loh dia menyelesaikan masalah-masalah jasmani dengan mujizat. Iya, memang dia pernah memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang dengan cara mujizat. Itu dia memberi makan orang lain. Tapi apakah kehidupannya dia sehari-hari, dia mau ngapain itu pakai mujizat? Enggak loh. Ada orang-orang yang Tuhan gerakan, yang Allah gerakan untuk menopang pelayanannya. Perempuan-perempuan yang kaya, istri bendahara, misalnya. Itu jadi memang secara alamiah lah. Ketika Tuhan Yesus menghidupi pelayanannya, itu terjadi secara alamiah. Bukan tiba-tiba Yesus ketemu emas, ayo
Yudas, ini masukin ke kas. Nah, enggak, ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri ketika hidup di dunia tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawinya dengan menggunakan kuasa mujizat. Kuasa mujizat dia pergunakan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk pekerjaan kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah. Nah, boleh Laura bacain Matius 4 ayat 1 sampai 11. Iya. Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Nah, jadi ini adalah suatu tantangan. Apakah Yesus tetap percaya pada pemeliharaan Allah? Tanpa menggunakan haknya, otoritasnya yang Bapak percayakan kepada dia untuk membuat mujizat. Apakah Tuhan Yesus ada klaim janjinya untuk Bapak? Apakah Tuhan Yesus menuntut Bapak? Enggak. Apakah Yesus membuktikan dirinya? Enggak. Ketika Tuhan Yesus disuruh setan, ayo, tunjukin dirimu. Ubah batu menjadi roti. Kamu kan lapar sekarang. Iya, lapar. Tapi manusia bukan hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman. Artinya aku tunduk kepada firman-Nya Allah. Aku tunduk kepada Bapakku, bukan kepada kamu iblis. Walaupun di situ gampang banget untuk menyelesaikan keadaannya yang lapar. Oke, lanjut Laura. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pencobaan kedua adalah tantangan untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Nah, kemungkinan ini adalah, ini ya, saya share gambar. Nah, ini. Ini pintu gerbang timur, ini tembok timur, ya, sini timur, sini selatan, sini utara, sini barat. Nah, Tuhan Yesus bukan diajak naik ke sini. Tapi, sangat mungkin bahwa Tuhan Yesus diajak naik ke sini. Nah, di sini gedung ini adalah tempat orang-orang Yahudi, rabi-rabi, ya orang-orang Farisi berkumpul di sini di gedung ini untuk mengajar, ngadain kelas-kelas gitu ya di sini. Mungkin waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun itu dia di sini, dia bersoal jawab, bertanya jawab gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu dibawa ke sini dan sisi inilah yang paling tinggi. Kalau sampai ke jalan raya itu sekitar 43 meter. Tetapi di luar tembok timur ini, kalau ini kan tembok bait suci yang bagian luar ya, dan juga ini tembok kota yang bagian luar. Kalau sini ke sini itu ke kota, ke barat itu ke kota. Tapi kalau ke timur ini sudah luar kota. Nah, di daerah timur ini itu adalah lembah. Ya. Jadi kalau dari atas ya lembah Kidron, jadi kalau dari sini ke jalan itu kira-kira 43 meter, tapi kalau dari sini loncatnya ke lembah itu 91 meter. Nah, tinggi sekali. Ini adalah titik yang tertinggi untuk menjatuhkan diri. Ya, kalau dari sini ke jalan, ini kan keluar bait suci, ya pasti orang melihat lah. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu ditantang untuk mencobai Allah. Ini loh, katanya kan ada tertulis nih. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh. Tunjukin dong. Tuhan akan menangkap engkau, akan memegang engkau. Nah, menuntut pembuktian. Mencobai Allah itu menuntut pembuktian. Berapa sering kita juga menuntut Tuhan. Tuhan, aku menuntut engkau buktikan kasih-Mu. Menuntut pembuktian. Kenapa? Karena kita nggak percaya Tuhan mengasihi kita. Kita punya rasa curiga kepada Tuhan. Sehingga kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ini adalah iman yang salah. Iman yang benar adalah kita tunduk kepada kehendak Allah. Bukan kita menuntut Tuhan membuktikan diri. Tuhan menyatakan kebaikannya menurut apa yang kita mau. Nah, di sini juga
kalau Tuhan Yesus benar-benar loncat, Yesus waktu itu benar-benar loncat, ini adalah suatu pembuktian diri. Wow, di depan orang, nih loh Mesias, nih loh anak Allah. Lihat tuh malaikat nangkep tuh. Dan ini di sana pasti kan ini kan pusat peribadatan agama Yahudi ya. Pusat peribadatan agama Yahudi, orang-orang yang ke sini kan adalah orang-orang yang mau beribadah. Wow, gitu kan. Gampang sekali ya untuk menunjukkan siapa dirinya sebagai Mesias dan menunjukkan bahwa dia memang diutus Bapa. Tapi Tuhan Yesus bukan untuk itu dia datang. Ya. Bukan untuk show off. Gampang sekali kok Tuhan itu menunjukkan untuk orang-orang bertobat itu tinggal langit dirobek. Hey, bertobat semua. Gampang kan, segampang itu. Tapi kan nggak seperti itu caranya yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya bagaimana ketika Yesus mempercayai Bapa, walaupun tanpa ada kemudahan-kemudahan, tanpa Bapa menunjukkan gitu ya. Bahkan waktu dia digantung di kayu salib, seolah-olah Bapa membiarkan dia, kok nggak bela tiba-tiba jeger gitu. Si tentara Romawinya sambar geledek. Enggak kan? Seolah-olah nggak ada pembelaan. Tapi di situ Yesus menunjukkan ketaatan penuh, bukan menunjukkan siapa diri. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia ditawari kemuliaan dan kekayaan dunia. Nah, kalau kita lihat dari 1, 2, 3. 1 itu bicara ruang lingkup kepuasan buat diri sendiri. Kebutuhan jasmani. Apa yang menyenangkan diri saya. Kalau 2, ruang lingkupnya komunitas kan. Ini lo tunjukin ke orang-orang yang mau beribadah, yang mau beragama, baik-baik gitu. Ini tunjukin. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah dunia. Iblis tawarkan. Nih loh, mau nggak? Coba Laura lanjutkan pembacaannya. Ya. Ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang ketiga adalah tantangan untuk menyembah iblis. Nah, karena iblis itu tidak bisa dinikmati, maka iblis itu mensupkan dirinya dengan berbagai hal. Kalau Tuhan kita bisa menikmati Tuhan, tapi iblis nyeremin kan? Apa yang bisa dinikmati dari iblis? Kalau misalnya dulu pernah baca buku-buku tentang gereja setan, ada pengantin dari gereja setan gitu ya. Bagaimana brutalnya. Apa sih yang bisa dinikmati? Nggak ada ketakutan yang ada, teror yang ada. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu supaya iblis itu bisa dinikmati, dia mensupkan dirinya dengan kekuasaan, dengan kekayaan. Nah, kalau orang misalnya cari pesugihan, orang datang kepada dukun, ke Gunung Kawi, untuk supaya jadi kaya. Dia bukan maksud menyembah iblis, yang dia sembah adalah kekayaan. Dan memang itulah yang disupkan, iblis mensupkan dirinya itu melalui kekayaan. Kemuliaan dan kekayaan dunia inilah yang iblis tawarkan. Yesus, kamu mau nebus dunia kan? Pengen dunia ini jadi milikmu kan? Tinggal sembah aku aja, nggak usah susah-susah. Nah, itu yang iblis tawarkan. Nah, di Lukas 4 ayat 1-13 urutannya agak berbeda. Dan Lukas ini urutannya mirip dengan Yohanes. Ya, mengubah batu menjadi roti, kemudian menawarkan kemuliaan dan kekayaan dunia, dan kemudian menunjukkan diri untuk menjatuhkan dirinya. Nah, ini di Yohanes pun seperti itu ya. Kenapa? Karena di surat Yohanes urutannya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga di Injil Yohanes itu urutannya seperti di Lukas ini. Dan sebetulnya sejak di Kejadian, seperti itulah pikiran Hawa disesatkan. Ketika Hawa melihat buah itu, dia melihat ini baik dimakan ya, dan sedap kelihatannya, dan menarik hati. Baik untuk dimakan. Ada keinginan daging, enak ya, perut, daging. Sesuatu yang enak buat daging. Entah itu makanan, entah itu seks, sesuatu yang enak buat daging. Entah itu misalnya kecanduan narkoba, atau kita berjam-jam nonton serial, berjam-jam main game, itu enak buat daging. Baik untuk dimakan.
sedap kelihatannya. Nah, ini adalah keinginan mata, kelihatan apa yang baik menurut mata dan menarik hati. Itu adalah keangkuhan hidup. Hati ini pengen berkuasa. Hati ini pengen cari hormat. Hati ini pengen kemuliaan, pengen diakui. Nah, itu dari dulu seperti itulah iblis dalam mencobai manusia. Nah, kalau gitu, gimana cara kita membedakan ketika kita ada suatu ide di dalam pikiran kita? Bagaimana kita membedakan ini adalah dari pikiran kita sendiri, ini adalah dari Tuhan, atau ini adalah dari setan? Tuhan tidak pernah menghilangkan akal budi. Tuhan ciptakan manusia itu sebagai makhluk yang luar biasa ya, yang paling tinggi di antara segala makhluk. Nah, itu adalah manusia. Dan manusia ini bisa sekian ribu tahun bisa membuat bumi ini ya banyak penemuan-penemuan itu dari akal budi manusia yang Tuhan ciptakan. Nah, Tuhan ketika membawa manusia untuk mengenal Dia, Tuhan tidak menghilangkan akal budi. Jadi jangan misalnya kalau ada orang bertanya ya jangan menjadikan itu suatu ancaman. Jangan sampai kita masuk ke gereja terus otak disuruh ditaruh di luar gitu. Enggak. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan dengan kekuatan. Akal budi pun Tuhan pakai untuk mengasihi Dia. Jadi harus cerdas. Ya, be transformed by renewing of your mind. Bukan removing of your mind. Itu Roma 12 ayat 2. Nah, jadi yang pertama, suara Tuhan itu tidak menghilangkan akal budi. Kalau sesuatu yang bodoh, tidak cerdas, itu pasti bukan dari Tuhan. Contohnya apa misalnya? Ketakutan-ketakutan selama ini ya. Ketakutan-ketakutan yang salah. Oh, dulu buat barcode, ini pasti antikris. Ganti lagi komputer, ini pasti antikris. KTP, mata di-scan, ada sidik jari, ini pasti antikris. Sampai vaksin, ini pasti antikris gitu ya. Ada chip, ini pasti antikris. Itu bodoh dan selalu salah gitu. Ya nanti ada yang baru, rubah lagi. Sekarang vaksin. Lagi rame-ramenya, udah berlalu lah. Orang udah berani vaksin ketiga, vaksin keempat. Nah, harus cerdas. Ya. Dan yang kedua, Tuhan tidak mengingkari firman-Nya. Tentu dengan akal budi ini, kita tahu firman Tuhan itu apa. Kita membaca, kita mendengarkan kebenaran, kita mendengarkan pengajaran yang benar. Dan kalau kita misalnya mendengar suara Tuhan, ayo bunuh diri rame-rame gitu. Nggak mungkin nih, pasti salah nih. Nggak mungkin nih, pasti salah-salah. Atau misalnya gini, Tuhan mau datang tanggal sekian, percayalah. Nah, ini kan bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Anak tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kok orang bilang tahu Tuhan kapan datang? Terus ngakunya, gimana bisa tahu? Oh, saya orang dalam, dibisikin sama Bapak sendiri. Nah, ini kan dari firman yang nggak pernah ada di firman dibilang kayak begitu. Jadi nggak mungkin suara-suara Tuhan itu bertentangan dengan firman-Nya. Ya. Dan harus cerdas, tidak menghilangkan akal budi. Misalnya menghilangkan akal budi itu gini, hal-hal yang sepele itu seolah-olah kelihatan rohani ya. Misalnya dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Seolah-olah supaya kelihatan rohani. Hari ini misalnya mau masak apa? Hari ini mau pakai baju apa? Tanya Tuhan. Tuhan, hari ini aku pakai baju biru atau pakai baju merah? Terus dalam pikirannya seolah-olah Tuhan berkata, biru, pakai baju biru. Tuhan suruh aku pakai baju biru. Tuhan, aku mau ke gereja pakai Grab apa pakai Gojek? Seolah-olah Tuhan menjawab gitu ya. Jangan nak, pakai beca aja misalnya kayak gitu. Nah, Tuhan itu kan menghilangkan akal budi kita tuh udah dikasih pikiran hal yang kayak gitu bisa kita selesaikan lah. Ya pakai akal sehat kita. Oh, yang akal sehatnya gimana? Oh, pakai beca kelamaan nih, nanti saya telat. Oh, dibandingin ongkosnya Gojek sama Grab. Oh, ternyata murahan yang ini. Ya udah, supaya saya hemat pakai yang ini deh yang lebih murah gitu. Kan itu kan pakai akal budi kan, gampang banget gitu. Misalnya mau ke tempat orang kedukaan, Tuhan pakai baju yang mana? Pakai baju merah, pakai baju hitam, pakai baju kuning. Terus Tuhan bilang pakai baju merah. Kan nggak mungkin. Secara budaya aja nggak boleh gitu kan. Kecuali misalnya orangnya sudah sangat tua ya dalam budaya-budaya Tionghoa, kalau orang udah di atas 80 tahun, biasanya udah dirayakan gitu ya meninggalnya itu jadi baju merah semua. Tapi kalau misalnya masih 40 tahun, 60 tahun gitu kan nggak mungkin kalau orang misalnya Tionghoa itu pakai baju yang ngejreng merah gitu, nggak mungkin kan. Itu hal-hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan akal budi. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bicara untuk hal-hal yang bodoh seperti itu. Orang itu harus cerdas.
ya. Mengasihi Tuhan itu pakai akal budi juga, ya, bukan otak dihilangkan gitu ketika kita percaya Tuhan. Oh, Tuhan yang ciptakan otak kok. Gimana Tuhan bisa menghilangkan otak manusia ketika manusia percaya kepadanya? Nah, ciri-ciri orang yang mendengar suara Tuhan itu hidupnya pasti mulia. Di Matius 7 ayat 15 sampai 20 dikatakan bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang busuk, nggak mungkin. Nah, kalau dia dikit-dikit dengar suara Tuhan, dikit-dikit dengar suara Tuhan, tapi hidupnya gagal, kelakuannya nggak baik, gagal secara ekonomi, gagal dalam mendidik anak-anak, wah, nggak mungkin deh. Ya. Oke lah, pernah gagal, mungkin pernah. Tapi ketika masuk dalam proses Tuhan, pasti Tuhan akan membuat hidupnya jadi mulia. Nah, ya, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang busuk. Dari kata-kata misalnya. Kata-katanya nyakitin orang nggak sih? Kata-katanya kelihatan sombong nggak sih? Kalau kata-katanya kelihatan sombong, menunjukkan diri sendiri, oh, aku mendapat penglihatan, aku diangkat Tuhan ke surga. Tujuannya apa? Tadi malam diangkat Tuhan ke surga. Ya karena Tuhan dekat sama aku, mau berkasih-kasihan tadi malam dengan Tuhan. Terus buat apa diceritain? Gitu kan? Cuma mau nunjukin bahwa dia tuh orang dekatnya Tuhan loh gitu. Orang dalam loh, sering bolak-balik turun naik surga misalnya seperti itu misalnya. Termasuk yang tadi dikit-dikit tanya Tuhan, oh Tuhan bicara, hari ini saya harus pakai sepatu kuning, kaos kaki merah. Itu kan hanya untuk menunjukkan bahwa dia sebetulnya butuh pengakuan diri, jiwanya nggak lengkap, butuh pengakuan. Mungkin ya itu tadi, gagal di sini, gagal di sana, nggak ada yang mau gitu ya. Terus akhirnya supaya dirinya berhasil ya, jalan itulah yang ditempuh. Siapa yang mau bilang itu salah, ya kan? Siapa yang mau buktikan itu salah? Nggak ada kalau klaim dirinya sendiri. Nah, memiliki kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani ini tentunya ada kematangan secara mental. Jadi pasti secara karakter juga baik. Bukan untuk pamer dia orang mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan itu nggak gampang gitu ya untuk bicara, dikit-dikit Tuhan bicara. Tuhan sudah bicara kok 66 kitab di Alkitab. Itu Tuhan bicara. Dan itu kalau kita eksplorasi nggak selesai-selesai. Coba ya, satu ayat yang sama. Hari ini kita dapat rema begini. Besok ayat yang sama, minggu depan ayat yang sama kita baca lagi. Bisa lain loh dapatnya. Itu kan kekayaan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, Alkitab aja belum selesai kita eksplorasi. Mau dengar-dengar, bukan mau selesai, belum selesai kita eksplorasi. Nggak pernah baca Alkitab nih, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak pernah selesai. Terus tanya ke pendeta, Tuhan bicara apa tentang saya? Baca tuh Alkitab. Itu Tuhan bicara tuh. Tuhan kirim surat sama kamu setebel itu. Baca, hargai dulu itu yang Tuhan tulis itu. Baru kalau mau bicara spesifik gitu, ya baru tanya kalau udah ngerti, udah baca, udah sering mendengarkan firman Tuhan, baru Tuhan akan membuat kita peka dengan suara-suaranya. Kalau itu aja nggak pernah dibaca, ngapain Tuhan bicara nggak jelas gitu kan? Nah, kalau misalnya tanya nih, aku nih dapat kesan begini loh, suruh cepet-cepet kawin atau misalnya, suruh pindah kerjaan, atau suruh bikin bisnis, atau suruh jual, cepet-cepet jual ruko misalnya. Itu suara Tuhan, suara setan, atau suara pikiranku sendiri ya? Suara Tuhan itu menenangkan, memberi kedamaian. Kalau suara setan, itu membuat kita terburu-buru ingin melakukan sesuatu. Kita tuh diburu-buru gitu. Kenapa? Ya supaya cepat-cepat dilakukan dan cepat-cepat kejeblos salah. Jatuh ke dalam lubang. Membuat terobsesi, membuat kita khawatir, sehingga kita salah melangkah. Suara Tuhan itu jelas, memberikan pencerahan, ya, memberikan pimpinan. Nah, justru kalau suara setan itu membingungkan, menakutkan. Kalau kita misalnya dapat suatu mimpi yang kita kira itu dari Tuhan, dan kita masih nggak ngerti mimpinya apa, tenang, diem dulu. Nanti Tuhan akan bicara lagi. Katakan aja, Tuhan aku nggak ngerti apa ini maksud. Ya sudah, Tuhan akan diem kok. Tuhan nggak akan marah tiba-tiba, dasar bodoh nggak ngerti gitu aja. Enggak. Tapi Tuhan kalau kita bilang nggak ngerti kok apa ini, Tuhan akan jelaskan lebih lagi kalau memang itu dari Tuhan. Ya, bukan membuat kita bingung. Dan justru kalau bingung itu mungkin mimpinya itu justru dari setan. Suara Tuhan itu mendidik, merubah karakter kita menjadi semakin seperti Dia. Bukan menuduh. Kamu pernah buat dosa ini loh, salah loh dulu.
Tuh kan gara-gara kamu bikin gitu kan, rusak semua tuh. Nah, tuh gara-gara kamu bikin gitu, memalukan kan? Akhirnya mama kamu jadi stroke. Nah, kayak gitu tuh. Ya, menuduh, menuduh, menuduh. Karena iblis itu tadi penuduh kan, memfitnah. Dan suara Tuhan itu memberikan harapan. Suara iblis itu membuat kita putus asa. Menyembuhkan dan mengampuni. Itulah suara Tuhan. Suara iblis bikin stres. Nah, tadi kita sudah bicara soal setan tingkat atas. Nah, sekarang setan tingkat kerocok, tingkat bawah, kelas rendah. Yang perlu kita ketahui, walaupun kita bukan orang percaya, walaupun misalnya bukan kita ya, tapi ada orang lain yang bukan orang percaya, tidak mudah loh makhluk-makhluk roh jahat ini untuk merasuki seseorang. Nggak mudah, nggak seperti itu. Nggak semudah itu. Tetapi memang ada orang Kristen yang beragama Kristen juga bisa dimasuki oleh roh jahat. Ada orang bukan Kristen, ya, tidak mudah untuk dirasuki roh jahat. Tapi ada orang Kristen yang mudah dirasuki oleh roh jahat. Tentu bukan orang Kristen yang benar. Nah, Efesus 4 ayat 27, coba boleh Laura bacakan ya, tolong. Nah, iblis itu memasuki seseorang melalui, dalam tanda kutip saya katakan, pintu. Jadi ada pintu, ada celah di mana iblis bisa masuk. Nah, boleh Laura, sudah dapat? Ya, Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri tempat kepada iblis. Ya, jangan beri tempat, kesempatan, topos, tempat untuk berpijak. Apa itu tempat untuk berpijak? Dosa. Kalau orang, baik itu Kristen, non-Kristen, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, dosa moral, ya misalnya suka selingkuh, suka berzina gitu ya, hidupnya nggak benar, hidupnya nggak bersih, terus suka mencuri, pokoknya hidupnya nggak bersih lah. Nah, gampang pasti dirasuk sama iblis. Gampang ditunjukin, ditakut-takutin gitu, gampang. Atau yang kedua adalah sakit hati. Sakit hati ini juga adalah pintu untuk roh-roh jahat masuk. Karena ketika seseorang sakit hati, pikirannya itu udah disesatkan oleh iblis tadi yang sebelumnya kan. Cara berpikir yang salah, itu setan tingkat atas itu. Nah, itu mulai pikirannya dirasuki oleh hal-hal yang nggak benar. Nah, setelah pikirannya disesatkan, dia menjadi sakit hati. Sakit hati inilah pintu untuk roh-roh jahat itu bisa masuk, menguasai, mengambil alih hidupnya. Bedanya orang yang dirasuk roh jahat dan yang dalam tanda kutip dirasuk atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak mengambil alih kesadaran. Roh jahat itu mengambil alih kesadaran. Ya, jadi ketika dia ngomong, dia sulit untuk ngomong gitu. Kekuatan semuanya diambil alih. Dia ngomong dengan suara-suara yang dari roh jahat itu. Misalnya dia perempuan tiba-tiba bersuara laki-laki. Dia orang Indonesia tiba-tiba bisa bahasa Jerman misalnya kayak gitu. Nah, pintu yang lain adalah okultisme, perdukunan. Ya, kalau pernah datang ke dukun, itu adalah pintu buat iblis untuk masuk. Dan yang terakhir adalah jiwa yang kosong, jiwa yang kesepian, jiwa yang merindukan sesuatu. Nah, di situ iblis mengambil tempat. Ini yang kamu inginkan. Dan roh-roh jahat itu mudah diusir. Kalau tadi ya, pengajaran yang salah, kesesatan pikiran yang salah, kayak Petrus ya, dia pikir bahwa Yesus itu datang menjadi raja, dan kemudian dia menjadi punggawa-punggawanya gitu ya, dia menjadi tangan kanan raja, kemudian dihormati. Itu kan cara setan merasuki pikiran Petrus. Nah, itu sulit untuk diusir. Tapi kalau yang kayak gini gampang untuk diusir. Memang dalam kasus-kasus tertentu dikatakan bahwa harus dengan doa dan puasa. Ya, ada tingkat-tingkat tertentu yang kita harus persiapan lebih. Tapi ya setelah doa dan puasa diusir gampang kan? Nah, dan biasanya mereka itu menampakkan diri dalam menghidupkan urban legend misalnya. Gini, contoh aja ya, pocong, kuntilanak itu nggak ada kok. Di London sana nggak ada. Di New York nggak ada yang namanya pocong, kuntilanak ya. Hantu bungkus itu nggak ada di London sana. Di New York sana nggak ada.
Di sana itu adanya werewolf, Dracula gitu ya, keren-keren kan, pakai jas ya, setannya keren. Kalau di sini kan setannya dasteran gitu ya, sobek-sobek lagi gitu. Atau ya cuma bungkusan begitu, ya mode sedikit gitu ya. Nah, itu menghidupkan urban legend. Jadi menghidupkan mitos yang ada di masyarakat. Mitos itulah yang dipercaya. Bukan misalnya memang bentuknya kayak gitu, enggak. Tapi dia bisa merubah-rubah bentuk memang. Ya namanya setan di mana-mana sama aja. Mau bentuknya gimana? Ntar kalau misalnya di Cina dia pakai yang kayak apa tuh yang ada di sini tempelan kuning terus loncat. Nah, ini mungkin satu turunan sama pocong ya, karena bisanya loncat-loncat gitu ya, satu turunan. Geraknya itu loncat-loncat gitu. Nah, kayak gitu kan yang di Jepang keluar dari TV kayak gitu. Jadi dia menghidupkan urban legend. Ada apa sih di tempat ini? Oh, dulu pernah ada suster yang mati kejepit lift misalnya. Maka dia menghadirkan bentuk itu. Gitu. Bukan si susternya masih ada di situ, nggak ada, susternya udah nggak ada di situ. Setannya mengambil rupa. Nah, jadi ini ciri-cirinya. Nah, kalau kayak begitu, kita melihat kayak gitu, gampang kok. Usir aja. Tunjukkan bahwa kita berani. Tunjukkan siapa anak Allah, siapa yang punya kuasa. Kita diberi otoritas, kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, itu untuk mengusir setan itu penting untuk mengusir roh-roh jahat. Ya. Tetapi yang sulit adalah kita mengusir setan yang masuk dalam pikiran kita. Itu yang sulit. Kita harus punya kedekatan dan kepekaan dengan Allah. Oleh karena itu dikatakan di dalam Matius, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Itu maksudnya mengusir roh-roh jahat. Tadi kan saya udah jelaskan ya, dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya rancu. Karena roh-roh jahat itu diterjemahkan setan, sedangkan untuk setan itu terjemahkan iblis gitu. Jadi agak membingungkan. Nah, kalau di Matius 7 dikatakan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan atau mengusir roh-roh jahat demi namamu. Bisa, roh jahat itu bisa diusir dengan mudah. Walaupun orang itu dikatakan, aku tidak kenal kamu. Enyahlah semua daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu yang tidak melakukan apa yang aku inginkan. Kamu kira kamu melayani, kamu membuat mujizat, kamu datang ke rumah tua, kamu usir setan yang ada di situ, kamu usir orang yang kerasukan, kamu kira kamu melayani aku inginkan lebih dari itu. Mungkin dia diperlengkapi dengan kuasa mujizat seperti itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, misalnya untuk mengusir orang yang kerasukan setan, dia menolong di dalam situ, menolong pekerjaan Allah. Tetapi masalahnya adalah kalau orang sudah di level ini, dia merasa, wah kalau aku lebih daripada orang lain, berarti aku benar. Nah, itu bahayanya. Itu yang ditanamkan sama setan di dalam pikirannya. Itulah kesesatan, itulah ilalang itu. Merasa bahwa dirinya superior, lebih daripada orang lain, karena dia punya sesuatu keistimewaan, karunia itu tadi. Terus gimana sih bedanya orang kerasukan roh jahat? Ini sekedar intermezzo aja ya. Orang yang gila dengan orang yang gangguan syaraf. Kejang-kejang, apakah kerasukan setan itu tandanya kejang-kejang gitu ya? Oh, belum tentu. Kejang-kejang itu mungkin epilepsi, mungkin ayan gitu ya. Nah, yang pasti kerasukan roh jahat itu tanda-tandanya begini, memiliki kekuatan supranatural. Perilakunya enggak natural. Misalnya merangkak, ya kayak singa gitu ya, dan bersuara lain. Jadi dia jadi pribadi yang lain. Karena kenapa? Karena tadi saya bilang, orang yang dirasuk setan itu, dia kehilangan kontrol. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia masih bisa kontrol dirinya. Dia masih sadar. Dia bisa berbahasa roh gitu ya. Keluar bahasa-bahasa lain bisa. Tapi dia sadar ketika dia mengatakan itu. Nah, orang yang gangguan jiwa, skizofrenia atau gila ya dalam bahasa awamnya itu, memang ada halusinasi, ya ada keyakinan-keyakinan, ada ketidaksinkronan gitu ya dalam perkataannya misalnya, ada disorientasi ruang dan waktu. Nah, juga emosi yang datar gitu ya. Gangguan psikomotor, gangguan gerak misalnya, dia tuh bisa berdiri dengan satu kaki berjam-jam gitu bisa. Nah, kalau ngelihat orang begini jangan langsung kita harus lihat dulu nih. Nah, kenapa mereka bisa halusinasi? Karena gini, kita punya otak, punya syaraf-syaraf ya. Kalau kita bisa lihat dari lensa mata kita benar gitu ya, masih normal. Lensa mata ini akan memberikan informasi ke otak kita. Ketika informasi sampai ke otak kita, baru kita bisa lihat. Tapi sangat cepat terjadinya.
Dan itu disambungkan dengan zat-zat kimia-kimia yang namanya misalnya serotonin, misalnya macam-macam lah. Nah, zat-zat antar syaraf inilah yang menyambungkan informasi. Coba, pernah kan tahu ada orang jatuh gitu ya, jatuh atau kejeduk, kepalanya kepukul, terus dia nggak bisa lihat. Padahal lensa matanya nggak apa-apa. Nah, itu karena sambungan syaraf-syarafnya dari mata ke otak itu putus. Gitu. Nah, orang yang skizofrenia, tadi saya bilang bahwa syaraf itu memberi informasi, jadi dari mata sampai ke otak itu kan agak panjang gitu ya. Nah, itu zat-zat kimia antar syaraf itu melimpah. Sehingga apa yang dilihat itu seolah-olah kenyataan. Kalau kita misalnya dengar satu lagu, tahu nggak lagu yang tadi dinyanyiin Bambang? Saat ku bilang menghadap Bapak. Terus kita, oh iya tahu. Terus lagunya liriknya gini. Nah, orang yang skizofrenia itu bisa betul-betul ngedengar kayak kita pakai earphone. Orang lain nggak dengar apa yang kita dengar, tapi dia dengar, memang beneran dengar. Nah, itu yang mereka alami. Halusinasi itu seperti itu. Jadi gimana? Nah, karena itu adalah kelebihan zat-zat kimia, maka untuk menyeimbangkannya harus dikasih obat. Bukan ditengking-tengking, nggak bisa. Nggak bisa ditumpang tangan, tumpang kaki, nggak bisa. Ya, harus dikasih obat. Ya, kecuali memang Tuhan menghendaki ada mujizat buat dia, bisa. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya jangan maksa. Ya. Nah, sekarang ada orang-orang yang namanya tuh diilmiahkan, ya, indigo. Kenapa diilmiahkan? Ya karena fenomena ini ada, tetapi dunia belum tahu gitu. Ini sebetulnya gimana secara keilmuan. Akhirnya disebutlah istilah indigo. Dia bisa melihat peristiwa yang belum terjadi di masa depan, atau yang sudah terjadi di masa lalu, atau yang sedang terjadi di tempat lain. Dia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus, atau dengan orang yang sudah meninggal. Ya. Dan biasanya kemampuan ini sudah terlihat sejak kecil. Dan biasanya ada faktor keturunan. Entah misalnya itu kakek moyangnya ada perjanjian dengan setan atau melakukan okultisme, seorang dukun, gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini karunia atau kutuk sih? Ini kutuk, bukan karunia. Karena anak-anak yang melihat setan gitu ya, waktu dia ngelihat pertama kali itu takut. Tapi lama-lama karena dia biasa, akhirnya nggak takut. Kayak kita misalnya ya, ngelihat orang-orang yang hidup di tempat pembuangan sampah. Orang-orang itu pasti kalau pertama kali kerja di situ, kita aja lah lewat situ, kita ngerasa bau. Tapi orang-orang itu, kok bisa ya? Selesai dia mengangkut sampah, terus dia lapar, dia beli di warung di deket situ, dia beli makan, dia makan dengan enak nggak? Kalau kita mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena terbiasa. Mungkin awal dia kerja, nggak terbiasa juga, nggak bisa makan juga. Tapi lama-lama, ya udah terbiasa baunya. Nah, anak-anak yang punya kutuk seperti ini, kemampuan seperti ini, mungkin awalnya takut. Dan saya pernah melihat anak-anak yang seperti itu. Ketakutan. Tapi ketika dia besar, akhirnya jadi biasa. Ya, bersahabat dengan masalah gitu ya. Bersahabat dengan setan-setan akhirnya. Nah, ini bukan karunia. Karunia itu kan gift, pemberian. Pemberian yang baik. Masa sih ada karunia itu, pemberian itu, hadiah itu sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya saya nggak suka reptil terus dikasih selamat ulang tahun Ana, dikasih reptil dalamnya. Kan pasti itu bukan hadiah, itu sih ya mau ngerjain gitu ya. Nah, anak-anak yang punya atau orang-orang yang punya kemampuan indigo ini juga, ini bukan karunia dari Tuhan, tapi keturunan dari nenek moyang. Nah, karunia dari Tuhan itu diberikan untuk memperlengkapi orang percaya memberitakan Injil kan. Karunia dari Tuhan itu demi kepentingan kerajaan Allah. Ya. Kalau Tuhan Yesus bisa buat mujizat, bukan buat kepentingannya sendiri, mengubah batu menjadi roti. Kepentingannya sendiri karena dia saat itu lapar, bukan. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia bisa bikin sesuatu, dia bisa bikin makanan. Tapi untuk kepentingan kerajaan Allah, mengasih makan orang banyak. Dirinya sendiri nggak dia kasih makan. Pakai cara apa? Ya Allah memelihara. Pasti Allah memelihara dengan cara. Ada orang-orang yang memberikan dia uang, mendukung pelayanannya, ada. Jadi
dia sendiri menyelesaikan masalah sehari-harinya bukan dengan mujizat. Nah, jadi fungsi karunia roh itu untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan si orang yang diberi karunia. Untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Ya, misalnya melakukan mujizat supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan, terus mau mendengarkan pengajaran Injil kerajaan Allah setelah dapat mujizat. Supaya dia berubah, gitu kan. Nah, ke dalam diri adalah untuk membangun iman diri sendiri, misalnya karunia bahasa roh. Ini bukan untuk show off. Ini untuk membangun iman, ya. Kalau yang tadi keluar kepada orang-orang yang belum percaya, kalau ke dalam ini untuk komunitas gitu ya di dalam gereja Tuhan untuk membangun iman, misalnya dengan marifat, misalnya dengan karunia mengajar. Nah, jadi kalau fungsi indigo, apa fungsinya buat gereja Tuhan? Anak-anak yang indigo. Nggak bisa kan? Kira-kira seperti itu. Oke, saya serahkan sama Laura. Ya, terima kasih Kak Ana. Jelas sekali ya, teman-teman semua informasi yang diberikan Kak Ana yang di-share malam hari ini. Kalau kita bisa simpulkan, mari kita bersama-sama untuk dapat mengintrospeksi diri kita masing-masing dan menguji diri kita sendiri, ada di manakah posisi kita saat ini, adakah kita dirasuki oleh Allah atau setan ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk di dalam pertanyaan ya, dari Eka di Jombang. Ini hanya gurauan aja sih karena indigo, bisa lihat harga saham besok naik enggak. Dulu ada ya, mama siapa itu ya, ngeramalin nanti ada mall di Malang meledak sama bom, nanti ada apa gitu ya. Enggak tuh, enggak kejadian. Tahu-tahu dianya yang malahan meninggal dunia. Kalau di luar bisa diklaim ya karena bisa di-shoot kan, kalau di Indo masih belum ada ya hukumnya. Kalau ada yang dirugikan mungkin ya dituntut gitu ya di luar. Ya, ini selanjutnya pertanyaan dari Bu Widya. Kak An, saya mau tanya, apakah kepribadian ganda itu adalah kerasukan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Saya belajar psikologi dan kepribadian ganda itu di dalam ketidaknormalan gitu ya, di dalam ada buku panduannya ya, kalau begini namanya apa, kalau begini namanya apa, dan itu adalah nama satu penyakit. Nah, masalahnya saya tidak setuju dengan satu ini, bahwa ini adalah suatu penyakit. Mungkin kalau misalnya itu kepribadian ganda yang tidak terlalu ekstrim ya, itu mungkin saya bisa bahwa itu adalah suatu penyakit. Karena kepribadian ganda itu biasanya gini, ketika seorang anak di-abuse, dianiaya semasa kecil, dia untuk melindungi dirinya sendiri, dia menjadi pribadi yang lain. Nah, si anak ini misalnya, katakanlah anak ini namanya Snowy gitu ya, dianiaya sama mamahnya, dan Snowy ini anak yang nurut gitu, gak berani ngelawan sama mamahnya. Nah, maka untuk dia bisa tegar, dia menjadi si Blackie gitu. Blackie ini adalah pribadi yang lain, tidak seperti Snowy yang nurut gitu ya, yang takut, yang dipukul tuh diem aja. Tapi Blackie ini adalah pribadi yang brutal, bisa melawan. Nah, kalau kayak begitu saya bisa percaya itu adalah suatu penyakit ya, karena dia merepress ingatan masa lalu yang luka, dan dia menjadi pribadi yang lain saat ini. Bisa beberapa ya. Tetapi masalahnya ada kepribadian ganda yang tiba-tiba dia nggak pernah belajar bahasa yang lain, dia bisa. Seumur hidup selama orang ini hidup, dia nggak pernah belajar bahasa Rusia misalnya. Tiba-tiba dia bisa bahasa Rusia. Nah, ini yang aneh. Menurut saya yang kepribadian ganda seperti ini pasti kerasukan. Kalau yang tadi misalnya ya, jadi pribadi yang lain hanya untuk menutupi luka masa lalu, bisa, itu penyakit bisa. Tapi kalau tiba-tiba ada kemampuan-kemampuan lain yang timbul, itu pasti kerasukan. Gitu, Widya, kira-kira. Jadi bisa bekerja sama ya Kak Ana antara penyakit dan kerasukan ini? Bisa kerjasama. Kan dari jiwa yang luka, itu tadi ya, pintu dari jiwa yang luka, iblis bisa masuk lewat situ. Oke.
Ya, ada yang raise hand, bisa langsung Bu Sabrina, dipersilakan. Oke. Shalom Bu En. Maaf Shalom. tidak bisa on nih, Iya. jaringan saya kurang bagus. Nah, saya mau bertanya Bu En. Iya kan tadi ada diajarkan juga ya, apa ciri-ciri orang yang mendengar suara Tuhan. Tapi pertanyaan saya kan, tadi kan Kak En bilang seperti orang yang tiba-tiba bisa berbahasa yang dia tidak pernah pelajari itu ya, itu sebagai salah satu ciri orang itu kerasukan. Nah, mungkin ini lucu ya, tiba-tiba saya terpikir ya begini, bagaimana ya kita mengetahui, karena sekarang itu kan sepertinya sudah jadi tren ya orang berbahasa roh. Nah, jadi bagaimana ya kita bisa membedakan kalau itu bahasa roh ataupun sebenarnya bahasa yang dia buat-buat ya Kak? Orang yang tiba-tiba punya kemampuan yang tidak diperoleh secara alami, misalnya tiba-tiba kuat, kalau memang dia binaragawan ya, suka fitness, suka angkat-angkat besi gitu, dia kuat. Nah, ini kan dia berlatih sampai kuat kan. Tapi kalau tiba-tiba dia bisa angkat lemari, ya, badannya segede saya tapi lemari itu bisa diangkat. Nah, itu kemampuan yang tiba-tiba, itu pasti dia dirasuk sesuatu yang supranatural. Orang tidak pernah bicara bahasa-bahasa asing, tiba-tiba jago bahasa asing. Nah, bisa dia dirasuk oleh setan, bisa dia dirasuk oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus pun bisa memberikan karunia-karunia yang di luar alamiah gitu. Misalnya tiba-tiba ya itu rasul-rasul di Kisah Para Rasul 2, tiba-tiba dia berbahasa-bahasa yang orang lain dari berbagai negara itu mengerti. Nah, bisa. Tapi perbedaannya kalau setan itu dia kehilangan kesadaran, kalau Roh Kudus dia tidak kehilangan kesadaran. Karena itu Petrus bisa jawab, ini nggak mabuk kok gitu. Nah, sekarang tentang apakah orang ini memasukkan karunia gitu ya, orang ini memang betul-betul bicara bahasa roh atau enggak, perlu kecerdasan rohani. Dan memang dari orangnya sendiri, kadang-kadang ya, orang itu nggak bisa bahasa roh, tapi karena tekanan keadaan, misalnya si pemimpin ibadah itu bilang, ayo kita semua berbahasa roh gitu. Ya, seharusnya jangan bilang semua ya, kan tidak semua orang diberi karunia yang sama. Ya, dan tidak mengistimewakan satu karunia. Nah, mungkin ajakannya lebih bagus kalau misalnya yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh, mari kita berbicara dalam bahasa roh. Tetapi sebetulnya dalam surat Korintus pun dikatakan bahwa kalau bahasa roh itu sebetulnya jangan rame-rame dan harus ada yang menerjemahkan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, dalam tekanan seperti ini, ketika semua orang diajak untuk berbicara bahasa roh, ada tekanan seolah-olah, ya aku juga harus dong, harus ngomong. Nah, akhirnya dikaranglah gitu. Dan memang fenomena itu ada. Ya, beberapa tahun yang lalu saya dilapor oleh ya ini juga ya anggota Nine juga gitu ya. Dia pergi ke satu gereja di Malang, dia datang ke rumah saya. Kak, tadi ada orang bule yang khotbah. Terus tanya, siapa ini yang belum mempunyai karunia bahasa roh? Lah, saya yang angkat tangan, Kak, katanya. Oh ya, terus kamu diapain? Tumpangi tangan, katanya. Terus saya kan tetap nggak keluar tuh, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus orang itu ngajarin gini, coba kamu bilang haleluya. Haleluya, saya bilang. Terus udah gitu, terus, dengan cepat, haleluya, 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 haleluya. Terus, lebih cepat, lebih cepat. Terus seperti ini, haleluya, 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 haleluya. Nah, itu bahasa roh katanya gitu. Oh gitu. Saya baru tahu ternyata ada pemaksaan gitu ya kayak begitu. Jadi memang ada tekanan-tekanan yang membuat orang itu akhirnya jadi minder kalau nggak berbahasa roh gitu. Akhirnya terjadilah pemalsuan karunia. Nah, bedanya gini, ketika orang kerasukan setan, manifestasi kuasa gelap, ya, terus kemudian dia berbahasa roh, kita lagi usir setannya di situ, tiba-tiba dia berbahasa roh. Itu beda kok. Kalau kita punya kepekaan, Roh Kudus akan bicara, ya ini bukan bahasa roh. Ada rasa hadirat yang lain gitu, merinding atau gimana gitu. Nah, ya, tapi itu memang subjektif ya, dan setiap orang harus punya kepekaan dan jam terbang yang akan membuat kita, oh ini sih jiwa, oh ini sih setan gitu. Jadi kita harus bisa bedakan ya, apakah orang itu teriak itu karena manifestasi jiwa yang luka, atau kalau dia teriak itu manifestasi kuasa roh jahat. Kita harus bisa bedakan. Gitu. Jangan sampai misalnya
jiwanya terluka, kepahitan, kita kira roh jahat, kita usir dalam nama Yesus, keluar, 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 keluar. Padahal dia perlunya penerimaan, perlunya kasih, pelukan gitu. Terus kita suruh-suruh keluar, tolak-tolak, sampai tertolak dia. Nah, itu kan dalam pelayanan seperti itu perlu kepekaan. Kira-kira begitu Bu Sabrina. Oh, oke. Terima kasih. Saya ada pertanyaan lagi, maaf bagi yang sudah resen ya. Jadi berarti ya, Bu In ya, karena kan saya sering melihat dalam orang melakukan pelayanan itu ya, siapa yang belum menerima karunia bahasa roh maju ke depan dan dia akan tumpang tangan supaya mereka menerima karunia roh. Kalau yang begini gimana, Kak En? Karena Ya, jujurnya saya kurang setuju seperti ini ya, Kak En. Tapi apakah saya benar atau salah? Yang membuat saya tidak setuju itu karena bagi saya karunia itu kan pemberian Tuhan, jadi tidak mungkin melalui penumpangan tangan. Jadi yang begitu gimana ya, Kak En? iya. Di kitab Korintus juga dikatakan ya, jadi ada kepada yang seorang Tuhan kasih ini, kepada yang seorang Tuhan kasih itu gitu ya. Jadi ya suka-suka Tuhan lah mau kasih apa, nggak usah disamakan bahwa setiap orang harus berbahasa roh. Namanya kan karunia pemberian Tuhan. Kalau misalnya saya mau kasih Laura nih, saya mau kasih Laura jam tangan. Apakah Bu Sabrina juga saya harus kasih jam tangan? Saya mau kasih Bu Sabrina sepatu kok misalnya gitu. Suka-suka saya dong. Saya nggak mau kasih jam tangan gitu. Suka-suka saya. Enggak, Bu Sabrina bilang, saya minta jam tangan juga yang kayak Laura. Harus, pokoknya kayak gitu. Lah, kan yang mau ngasih siapa? Gitu. Ini juga sama kan Tuhan. Tuhan yang ngasih karunia. Dan Tuhan mungkin lihat, oh orang ini atau jemaat di sini perlunya ini. Karunia ini. Maka Tuhan akan kasih. Oh mungkin orang di sana perlunya itu. Tuhan akan kasih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena karunia itu diperlukan, dipergunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya, untuk memberitakan Injil misalnya seperti itu. Dan juga untuk kepentingan jemaat di dalam komunitas. Jadi apa yang dibutuhkan di situ itu yang Tuhan beri. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sabrina. Ada yang resen lagi, silakan Pak Eka dari Jombang. Shalom Bu Ane. Shalom. Topik malam hari ini sebetulnya luar biasa. Saya baru menemukan ada pembicara yang kemudian membagikan topik sedemikian lengkapnya, luar biasa. Jadi, kalau selama ini pengalaman di seperti kalau saya pelayanan di pendoa, kemudian ada pelepasan seperti itu. Kadang-kadang pendoa itu memang harus dikasih ilmu, Bu Ana. Jadi ini membedakan antara ini orang sakit ayan atau orang kerasukan setan itu kadang-kadang berat ini. Ya, kayaknya pengajaran seperti ini atau mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Ana ini. Saya tadi dari pertama sudah melihat luar biasa dari berbagai sudut ditinjau dan masuk semua itu. Jadi kalau kita bicara mengenai kerasukan atau apa, memang dulu saya punya idealisme orang Kristen nggak bisa kerasukan. Seperti orang Kristen nggak bisa kerasukan, tapi tadi Bu Ana bilang ada pintu. Wah itu ini yang bikin ya. Orang Kristen bisa buka celah, bisa buka pintu, betul. Satu pertanyaan Bu Ana mengenai saya punya sahabat. Hari ini dia juga seorang YouTuber dan punya pengikut banyak, channel rohani, tapi agak mepet-mepet ke kekayaan ceritanya. Nah, saya tetap berpikir, kalau seperti ini apakah dari Tuhan? Dan itu saya bertanya, saya belum temu jawaban. Jadi, apakah kalau ada, dalam tanda petik, saya tidak tahu itu bisa dikatakan hamba Tuhan atau enggak. Tapi kalau misalnya dalam pembicaraannya selalu membawa kekayaan, kemakmuran, seperti itu. Apakah seperti itu bisa dikatakan juga dalam tanda petik ada mamon atau apa gitu Bu Ana? Mungkin itu pertanyaan saya. Ya, Tuhan itu nggak pengen kok anak-anaknya itu hidup susah, nggak pengen. Ya, tapi kalau misalnya harta kekayaan itu membuat anak-anaknya itu terhilang, ya, misal gini,
dibikin kaya sama Tuhan. Tapi dengan jadi kaya dia jadi sombong, dia menginjak-injak orang lain. Nah, Tuhan nggak akan buat dia jadi kaya. Jadi pengajaran yang menekankan satu fokus aja, tidak seimbang gitu ya maksudnya. Itulah yang namanya benih ilalang dari si jahat itu. Nah, bahwa Tuhan ingin anaknya sejahtera, iya. Tapi yang lebih Tuhan inginkan adalah jiwa kita selamat. Jadi pengajaran yang benar itu pasti membawa kita kepada keserupaan dengan Tuhan. Membuat kita menjadi seperti Yesus. Itu pengajaran yang benar. Kalau hanya menekankan satu sisi, ya itu pasti salah. Misalnya, oh sisi yang lain misalnya bukan kebalikan dari kemakmuran. Kristen penderitaan, kita menderita terus kayaknya Tuhan tuh pengen kita menderita. Itu juga salah juga gitu. Ya. Jadi harus seimbang. Bukan berat sebelah gitu. Jadi harus diberi pengertian. Kenapa sih penderitaan itu terjadi? Nah, dikasih pengertian seperti itu. Kira-kira begitu, Pak Eka. Gimana Pak Eka? Ya, maksud saya apakah itu termasuk setan itu tadi atau gimana, Bu Ana? Ya, itulah jadi pengajaran benih ilalang yang masuk ke gereja itu, benih dari si jahat. Jadi mungkin dia nggak sadar kalau dia itu ngajar salah, karena dia belum punya pemahaman yang benar. Gitu. Dia nggak sadar kalau itu salah. Ya kita juga jangan langsung tuduh-tuduh gitu, langsung salah. Nah itu juga menyakiti hati dia juga nggak bisa kita jangkau. Ya itu benih ilalang Pak, bukan benih gandum. Karena kalau benih yang dari Tuhan itu pasti baik adanya. Itu benih dari si jahat. Pengajaran yang salah. Seperti itu ya. Ya, terima kasih, Bu Ana. Terima kasih Pak Eka. Ini ada di kolom chat Kak Ana, yaitu pernyataan dan kesaksian. Kalau boleh Laura bacakan dari Bu Joan Tobing, just comment, di gereja saya yang dulu suka diminta berbahasa roh, semuanya dalam tanda kurung, seperti Kak Ana sampaikan tadi, oleh pendeta. Saya jadi minder sendiri karena tidak bisa berbahasa roh. Akhirnya saya keluar karena merasa tidak mampu atau tidak layak. Nah Ya ini kan ini yang bahaya. tekanan itu ya. Jadi tekan gitu soalnya semua rame-rame bahasa roh. Jadi akhirnya ada yang merasa minder, terus akhirnya menarik diri. Ada juga yang aku bisa kok. Ya udah ikutin aja teman sebelahku ngomong gini, ikutin gitu ya. Bara. Apa yang diraba gitu, hidupnya selalu meraba-raba kok sudah mau bahasa roh raba-raba gitu. Ya itu karena hidupnya selalu meraba-raba gitu. Ya, oke, lanjut Laura. Yang parahnya sandalawas. Waduh, waktunya beli sandal itu berarti. Ya, ini ada pernyataan dari Elsa. Kalau pengalaman pribadi Elsa beberapa tahun lalu ada dalam suatu ibadah yang emang hadirat Tuhannya kuat banget sampai akhirnya mengalir aja bahasa roh. Selesai ibadah disindir begini sama salah satu orang di situ. Dia ngomongnya sambil ketawa dan ada ngejek. Lu tadi kenapa? Setane metu kabeh, pakai bahasa Jawa ini kan. Dan not tambahannya, Elsa tahu persis yang ngomong gitu sama sekali nggak pernah serius dalam beribadah dan orangnya klinik serta meresapi mitos-mitos Jawa. Ya, jadi ya udah Elsa nggak jawab apapun. Seperti Ya itu. udahlah, itu kan kayak maling teriak maling gitu ya, ya udah. Nggak usah sakit hati. Iya. Ini selanjutnya dari Dani. Kaan, bahasa roh itu kan biasanya terjadi ketika kita sedang berdoa atau worship. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita sedang berusaha connect dengan Tuhan, apakah mungkin bisa roh jahat yang masuk? Gini, orang itu tidak langsung begitu aja bisa connect dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang murahan ya. Jadi Tuhan itu bukan yang sulit dicari ataupun mudah dicari, enggak. Ya. Tapi Tuhan akan menemui orang-orang yang hidupnya itu berkenan kepadanya. Nah, jangan langsung, kalau worship langsung connect sama Tuhan. Ya, kalau orang itu setiap hari hidupnya nggak bersih, nggak akan connect. Nah, kalau orang itu setiap hari hidup tidak dalam pemerintahan Tuhan, tapi pemerintahan dirinya sendiri, bahkan pemerintahan setan, mau worship juga nggak akan connect sama Tuhan. Nah, orang-orang yang tadi hidup dalam dosa itu sangat mungkin kerasukan setan, sangat mungkin kerasukan roh jahat.
Tapi kalau setiap hari kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, dari pagi kita jaga bicara, siang kita jaga pikiran, dari detik ke detik kita jaga untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu kita ada waktu masuk ke dalam hadirat Tuhan, nggak akan mungkin ada roh jahat yang masuk. Itu Widya. Oke, terima kasih. Ada yang resen lagi, Kak Anu? Pak Ian Syarif, silakan untuk dapat mute Oke, ya. malam Kak Ane, izin mau tanya. Kak Ane, saya tuh kan punya teman deket ya, dia tuh udah punya karunia sejak lahir dan dia baru punya anak, anaknya sekarang umur 2 tahun dan kelihatan anaknya pun ada karunia karena kadang matanya suka jelalatan gitu. Nah memang saya awalnya bingung kenapa, karena kan saya orang yang belajar Alkitab secara logika dan saya nggak percaya dengan, saya percaya adanya alam roh, cuman nggak semua orang itu dikasih penglihatan seperti itu. Dan memang lalu saya uji, dia itu bisa ngelihat sifat, cukup akurat, dia melihat sebuah timeline, jadi kalau masa depan apa, dia ada alternatif timeline yang dia bisa lihat. Dan lalu dia bisa melihat roh halus juga, dan dia juga bisa tahu kalau lagi pelayanan tuh, oh ya ada sembayangan dulu ditaruh sini, ada janin ini ada di lantai, didoain dan dia bisa tahu gitu. Terus udah lihat, oh ini mukanya siapa nih? Oh ini muka yang di foto ini, dan memang yang Kak Anda bilang akurat bahwa nggak ada itu roh orang mati. Dia juga tahu bahwa itu adalah iblis yang menjelma sebagai menyerupai roh orang mati tersebut ya. Dan memang dulunya dia itu sempat masuk kuasa gelap, dan karena indigonya dia itu dia cukup cepet lah naik rankingnya. Dan saya mungkin Kak Anda juga tahu saya bukan Kristen dulunya, saya belajar yang agama Tibet itu. Nah, lalu setelah dia bertobat, memang dia juga tanya, Tuhan, kenapa kok karunia ini nggak dicabut? Kata Tuhan, ini pemberian untuk dia. Nah, dia ini memang sangat sangat strict ya, karena dalam arti apa yang dia ucapkan itu nggak semua boleh ngomong. Dia kadang dia bilang kalau Tuhan nggak boleh ngomong ya dia nggak mau kasih tahu. Nah, tapi kalau saya ngobrol sama dia, kita berdoa, itu suka dapat ayat, dan ayat itu berupa seri kan. Jadi kayak 2 minggu ini terakhir kita serinya badai sama tangan kanan Tuhan yang menuntun dengan setia. Nah, itu tuh bisa dapat terus. Lalu nanti tiba-tiba juga ada orang yang WA saya, tiba-tiba ini ayat buat kamu ya, truk gitu masuk. Terus kok bisa ya, ini pas banget gitu. Nah, jadi saya mau taunya kan tadi Kak bilang soal kutuk ya, dan bahwa ini kadang nggak enak. Nah, apakah ada orang-orang tertentu yang memang dikasih gift seperti ini? Apa itu dari Tuhan? Karena saya lihat sih hidupnya cukup oke, dia pun nggak macem-macem, dan memang yang mujizat yang dia alami saya lihat secara nyata gitu Kak. Kadang bisa dapat mobil gratis dan beneran dapat mobil. Dan ini bukan katanya, karena saya sendiri yang lihat dan saya sendiri yang sarankan. Waktu dia pas berdoa, dia bilang, kok saya berdoa kok lihat si ibu ini ya. Ya udah kamu telepon aja ibunya, ada apa. Tahu-tahu ibunya tuh lagi sedih, galau, baru ditinggal suami, dan dia doain. Waktu doain terus besoknya ada perselisihan apa dia sama kakaknya tuh beres. Setelah didoain, besoknya ibunya ke depan rumah dia bawa kunci mobil. Dan dia jemput saya pakai mobil barunya karena ya itu kan luar biasa. Dan dia saat itu ternyata saya baru tahu, oh setelah 3 bulan saya baru ngerti, oh ternyata Tuhan persiapkan mobil ini karena dia dapat kerjaan di Jakarta. Jadi mesti bolak-balik Bandung Jakarta kan. Nah seperti itu kan, pengen tanya. Iya, Apa? itu persis Makasih. seperti pengalamannya Kak Sony, Oh, pengalamannya suami oke. saya, persis. Jadi Kak Sony lahir dari keluarga yang memang punya ilmu, kakek neneknya punya ilmu, neneknya itu bisa kalau misalnya ada hajatan gitu ya, ada pesta, dia hanya pegang segenggam beras dan bisa mengasih makan seluruh orang yang datang ke pesta itu. Nah, kakeknya juga begitu gitu. Dan Kak Sony waktu bayi pernah dilakukan upacara di kan dulu dibawa ke keraton gitu ya, di sana. Nah, terus sejak itu dari kecil dia bisa melihat hal-hal yang seperti itu walaupun dengan ketakutan. Ada benda-benda yang datang sendiri kepadanya, katakanlah itu jimat gitu ya. Dan ketika jimat ini dia tunjukkan kepada orang lain, terus diambil sama temannya mamanya. Temannya mamanya itu jadi sakti, tapi bawaannya panas, pengen mukul terus misalnya kayak gitu. Nah, waktu dia kelepasan kira-kira SMP, dan itu panjang ya SMP sampai SMA. Itu sempat karunia itu hilang. Sempat hilang, kemampuan itu sempat hilang. Tapi kemudian ketika dia sungguh-sungguh bertumbuh, mulai SMA itu ya, mulai dia sungguh-sungguh bertumbuh. Jadi doa kelepasannya itu nggak 1 kali, beberapa kali waktu SMP itu. Nah, dia terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan gantikan yang memang dari Tuhan sendiri. Ini dulu kamu dapat yang palsu dari iblis, sekarang aku gantikan. Nah, seperti itu sih yang saya lihat di Kak Sony.
Bagaimana Ian? Sudah jelas? Iya, Atau iya. masih ada Udah ditanyakan? jelas karena thank you. Memang saya sejak karena dia itu kan saya suka ngobrol soal Alkitab, memang penglihatan dia sangat membantu saya untuk lebih mengerti Alkitab gitu dan lebih mengerti oh Tuhan tuh cara kerjanya kayak gini dan ya banyak sih Kak, yang saya jadi ngerti. Thank you Kak Ana. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut ya Kak Ana. Dari Rosalia, Kak Ana mau tanya, apakah semua indigo itu berasal dari kuasa kegelapan? Iya, indigo itu kan sekedar istilah ya, ada fenomena seperti ini, ada orang dalam tanda kutip punya karunia dari kecil, dan biasanya itu dari kecil. Nah, anak kecil ini bisa dipakai apa? Untuk memberkati kerajaan Allah, untuk memberkati komunitas. 2 tahun ketakutan, kalau jalan di lorong hotel gitu ya, di lorong, biarpun dipegang sama bapak-bapaknya, tapi tiba-tiba kayak minggir-minggir sendiri gitu, kaget. Nah, buat apa anak kecil bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu? Malah dia sendiri ketakutan. Nah, jadi memang indigo itu bukan karunia dari Tuhan. Karunia itu diberikan ketika orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya baru percaya ya, baru percaya. Jadi bukan sudah bertumbuh rohaninya baru dikasih, enggak. Biasanya baru percaya, baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, anak kecil kan belum menyerahkan diri kepada Tuhan, belum ada kesadaran. Kesadaran itu biasanya di atas 10 tahun lah, 12 tahun ke atas gitu ya. Orang mulai ngerti pengajaran yang benar, mulai ngerti ada tanggung jawab manusia, mulai ngerti memilih yang benar, itu kan mulai umur-umur remaja. Nah, anak kecil, anak balita kayak gitu. Buat apa karunia itu? Kalau itu memang karunia. Nah, bukan. Indigo itu didapat dari kecil dan itu adalah turunan. Itu bukan karunia dari Tuhan. Dan itu tadi ya, satu lagi, kalau Tuhan kasih karunia, itu bukan sesuatu yang menakutkan, yang kita sendiri nggak suka gitu. Nah, anak kecil kan takut ketika lihat hal kayak gitu. Saya nggak mau dikasih hal-hal yang saya nggak suka gitu. Enggak, ini hadiah, ini mahal loh, tapi saya nggak suka. Apakah itu karunia buat saya? Bukan. Itu kutuk buat saya gitu. Kalau saya nggak suka, saya dikasih reptil, walaupun harganya mahal, saya disuruh pelihara, nggak mau. Itu kutuk buat saya, bukan karunia gitu. Ngerti ya? Jadi indigo bukan kemampuan yang dari Tuhan. Ya, ini ada juga pertanyaan yang masuk di YouTube, Kak Ana, dari Esther Chandrawati. Kak Ana, dalam sebuah KKR pelajar pernah saya temukan ada yang rebah. Ternyata epilepsi. Mulut berbusa, menggigit lidahnya. Bagaimana cara efektif menyadarkannya ya? Waktu itu cuma saya beri minyak kayu putih. Saya beri minum air putih, dia sadarnya cukup lama. Apa mestinya harus diberi obat ya? Iya, kalau epilepsi itu bawa ke dokter ya. Jadi, tapi pertolongan pertama, karena biasanya kejang-kejang ya, kasih kain di mulutnya gitu, supaya dia tidak menggigit lidahnya. Nah, epilepsi ini biasanya kumat ketika terjadi perubahan suhu mendadak. Dari panas ke dingin sekali, dingin ke panas sekali misalnya gitu. Perubahan suhu mendadak, bunyi-bunyian ataupun cahaya. Misalnya kalau di panggung gereja kan suka ada lighting yang wah gitu ya. Nah, itu buat orang epilepsi bisa nggak tahan gitu. Kalau terjadi seperti ini ya memang kita sadarkannya dengan bau-bauan kayak gitu ya. Tapi karena itu syaraf di dalam dirinya ya kita harus sabar sampai syaraf itu tenang sendiri gitu ya. Lebih baik bawa ke dokter untuk disuntik supaya dia bisa rileks gitu, kejang. Oke. Thank you, Kak Ana. Ini dari pernyataan dari Bu Sabrina tentang tadi yang tentang kita gampang connect atau tidak. Bu Sabrina mengatakan, setuju Kak An, nggak gampang connect dengan Tuhan. Pengalaman saya kadang cepat, kadang lambat, atau ambil waktu. Dan kadang tidak bisa connect biar kita sudah sungguh-sungguh. Kemudian ada yang masuk lagi dari Sinta. Bagaimana dengan bermimpi yang selalu terjadi? Bagaimana membedakan mimpi yang dari Tuhan atau bukan? Mimpi itu kan juga bagian dari aktivitas jiwa dan juga tubuh kita. Kalau kita misalnya habis nonton film horor, sangat mungkin kita akan mimpi serem. Ya. Nah, ada juga misalnya kalau dalam bahasa sini itu tindihan ya atau sleep paralysis ya. Yang sering dikira orang Indonesia bahwa itu adalah diganggu setan, tidak selalu. Ya, bisa jadi juga itu adalah kelumpuhan fisik karena di satu sisi badan masih lumpuh dalam posisi tidur, otot-ototnya, tapi otak sudah mau bangun. Jadi
keadaan sweet seperti itu, bisa sleep paralysis atau tindihan gitu ya. Nah, bagaimana mimpi yang selalu terjadi? Saya nggak tahu. Apakah misalnya ketika kita memimpikan, misalnya kita kehilangan mama, kehilangan papa, kehilangan suami, kehilangan anak, kita rindu, ada kerinduan, maka kita bisa aja sering mimpiin dia. Bisa, karena jiwa kita menginginkan itu terjadi. Jadi mimpi itu adalah aktivitas jiwa dan tubuh, otak kita. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi. Apa yang kita inginkan, perasaan kita bagaimana. Perasaan kita lagi sedih, bisa jadi mimpinya itu nangis-nangis. Walaupun peristiwanya beda, yang dimimpiin apa, yang kejadian sedihnya apa, bisa. Tapi perasaan itu terbawa sampai mimpi. Nah, gitu. Saya pernah dibenci sama orang, sangat dibenci sama orang. Saya nggak benci orang itu, tapi saya sangat dibenci sama orang. Yang terjadi apa? Saya ngimpi, ngeludah. Jadi bangun tuh, loh, sambil ngeludah, sambil sadar, loh, kok ngeludah ya? Gitu. Kenapa ya? Gitu. Terus itu terjadi sampai 3 kali. Dan saya melepaskan pengampunan. Udah nggak terjadi lagi. Jadi mimpinya seperti apa, saya nggak tahu. Apa kalau yang sedang terjadi itu apakah dari Tuhan atau dari setan atau dari jiwa. Tapi kalau sering terjadi, ya biasanya dari jiwa. Kalau mimpi dari Tuhan gimana? Mimpi dari Tuhan itu nggak terus-terusan. 1 kali tapi terasa sangat nyata, tapi membawa damai sejahtera. Tadi kan saya bedakan, ini suara Tuhan, ini suara setan. Itu tadi ada bedanya. Gimana? Ya, dan nggak mungkin mengingkari firman-Nya, nggak mungkin. Kalau Tuhan berbicara lewat mimpi, pasti akan jelas, bukan abu-abu, bukan buram. Bukan nggak jelas mau ngapain. Oke, Laura. Ya, lanjut ke Ana. Dari Eli Wayuni ya. Kak, saya pernah mendengarkan khotbah salah satu hamba Tuhan atau pembicara yang cukup terkenal. Salah satu kenalannya yang juga orang Kristen, setelah isolasi di rumah sakit karena terkena COVID, tiba-tiba jadi indigo. Bisa melihat makhluk-makhluk halus di mana-mana. Bisa juga melihat orang yang menganut pesugihan dan sejenisnya. Nah, itu gimana, Kak? Nah, soal ini ya, soal sakit COVID. Memang sakit COVID ini kalau saya lihat ya, beberapa orang gitu ya yang nulis, itu memang ada kayak halusinasi. Nah, entah karena oksigennya kurang, entah apa, tapi banyak orang yang COVID itu disertai dengan halusinasi. Jadi bukan tiba-tiba jadi indigo, tapi memang, nah saya juga nih kata Yelsa, saya setiap demam biasanya halusinasi, hilang kesadarannya itu. Ya. Jadi karena penyakitnya itu, demam, mungkin kehilangan oksigen berapa persen gitu, membuat dia seperti itu. Ada pertanyaan ke Ana? Tadi sempat Kak Ana menyampaikan jangan memberi tempat atau topon kepada iblis di dalam kehidupan kita. Nah, tentang masalah sakit hati, ini seringkali datang secara tiba-tiba kan Kak Ana. Kadang kita nggak bisa kontrol di dalam suatu komunitas, kita teman dekat atau pasangan atau anak, kita tiba-tiba bisa sakit hati karena pernyataan mereka atau ada sesuatu kejadian. Meskipun kita sudah tahu itu salah. Seperti apa Kak Ana pembawaan pikiran yang mesti kita lakukan untuk kita terbebas dari rasa sakit hati ini? Ya, kita harus mau mengampuni. Saya rasanya pernah mengajar ya 2 seri ya, tentang mengampuni dan tentang rekonsiliasi. Nah, kita harus melepaskan pengampunan, karena itulah yang Tuhan mau. Kalau kita tetap kekeh mempertahankan sakit hati, artinya kita lebih menghargai diri kita sendiri daripada keinginan dan perasaan Tuhan. Tuhan ingin kita mengampuni. Lagi pula apa manfaatnya sih nyimpan sakit hati? Kita kira kan dengan kita nyimpan sakit hati orang itu tersakiti. Enggak, dia enggak ngerasa apa-apa. Buat dia udah lupa kali dia ngerjain apa sama kita, juga dia udah lupa kali melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Nah, kitanya yang rugi sendiri. Apa sih untungnya nyimpan sakit hati? Enggak ada untungnya apa-apa, malah rugi. 1, fisik kita bisa kena. Secara psikologis kita bisa kena juga, fisik, psikologis. Dan juga hubungan kita sama Tuhan nggak baik, kita rugi 3 kali. Orang itu nggak rugi apa-apa, nggak tahu apa-apa, cuek aja dia. Mungkin dia malah nggak ingat pernah menyakiti hati kita. Nah, kalau kita masih kekeh nyimpan sakit hati, artinya kita lebih memanjakan perasaan kita daripada kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, mengampuni itu suatu proses. Ya,
proses itu kan suatu ini yang panjang ya, suatu kejadian yang panjang. Tapi harus dimulai dengan keputusan, ya Tuhan saya mau mengampuni, tolong saya. Nah, dimulai dulu dari situ, mau untuk tunduk sama Tuhan mengampuni orang lain. Itu dulu. Ya, jangan sampai kita menyimpan kepahitan. Ya, tentu kalau misalnya ada orang lain yang memperlakukan kita nggak baik, kita sakit hati lah, pastilah. Kita punya perasaan kok, pasti kita sakit hati. Tapi jangan disimpan, ya sudah setelah itu, ya udahlah. Seperti Tuhan Yesus ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seperti itu. Ya, waspadai ya dengan tipu daya iblis ya. Sebab saya melihat memang banyak sekali tipu daya yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita menganggap bahwa segala sesuatu yang disodorkan oleh kuasa kegelapan itu akhirnya dikristenkan gitu loh. Dikristenkan karena dianggap bisa membantu seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kita mesti waspada. Jadi kalau saya menanggapi yang mimpi tadi, kalau soal mimpi tadi sudah dan itu jadi kenyataan, itu mesti jelas dulu mimpinya tentang apa, ambil satu peristiwa. Kalau mimpi jadi kenyataan, karena kalau memang Tuhan beri, kalau Tuhan beri itu karunia, ya berarti mimpi itu jadi kenyataan. Berarti mimpi itu kan sebelum terjadinya peristiwa. Nah, kalau terjadi sebelum peristiwa dan disampaikan, itu harus disampaikan. Tetapi kalau itu hanya di sekedar untuk engkau disuruh berdoa buat orang itu yang muncul di mimpimu, maka segeralah berdoa. Yang harus diwaspadai kalau soal mimpi itu yang saya highlight, mimpinya rata-rata tentang kecelakaan, rata-rata tentang kebinasaan, itu yang harus diwaspadai. Kalau mimpinya selalu melulu tentang kecelakaan, tentang kebinasaan, tentang kematian, maka bisa jadi itu bukan dari Tuhan. Terus ada katanya hamba Tuhan yang terkenal tadi dirawat di COVID dan lain sebagainya, terus tiba-tiba jadi indigo, bisa melihat setan. Saya kasih highlight ya, coba dicek dulu apakah yang bersangkutan itu bisa jadi satu ya halusinasi. Saya kalau minum satu obat, saya selalu halusinasi. Kalau kena obat itu, ya ketawa. Karena orang-orang kalau minum obat itu nggak masalah, mungkin hanya tidur. Tapi karena saya ini kan peka dengan kafein. Dulu pernah alergi malah, sekarang peka. Jadi kalau sampai minum kafein sampai tertentu, itu efeknya seperti saya minum alkohol. Makanya orang-orang bilang, wah kalau Michael Sony mau mabuk, nggak usah itu. Nggak usah minum alkohol, cukup minum kopi. Ya, 3 espresso aja saya sudah fly me to the moon. Gitu. Nah, saya seperti itu juga bisa jadi. Tetapi yang ketiga, saya berat hati mungkin ngomong ini. Bisa jadi kerasukan setan. Dan itu bukan karunia. Apa signifikansinya tiba-tiba? Tiba-tiba bisa melihat sana, melihat sini. Ada setan gitu. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang pendoa syafaat. Dalam sebuah KKR, dia melapor kepada saya. Shalom, dia bilang gitu. Ya, mau memberikan laporan, kalau di ujung sana, saya temukan 3 setan. Di sebelah sana ada 12. Oh, iya. Oh, di sana lebih banyak lagi. Iya. Terus saya bilang, Mas, kalau di rumahmu kemasukan maling, Mas. Kalau ternyata malingnya lebih sedikit dari anggota keluarga, apa yang kamu perbuat? Oh iya, tak tangkap, tak gebukin katanya gitu. Terus tak kasihin polisi. Nah kalau malingnya lebih banyak bagaimana? Ya saya teriak lah, maling, supaya tetangga bisa kumpul semua. Ya. Jadi kalau Mas lihat di situ ada 3, di situ ada 12, di situ ada berapa banyak. Terus kamu apakan? Diem. Kamu tuh hanya ngelihat, dan kamu bangga bahwa kamu bisa melihat, tetapi nggak kamu usir. Sama seperti bilang, ada maling. Maling ya? Iya, rupanya kalau maling gitu. Kan gila itu. Ya. Jadi sama seperti itu. Orang-orang lihat, ada setan gitu. Ya usir. Usir, lebih gampang gitu loh.
Iya, ini ada pernyataan juga dari Yohanes. Contoh, saya mimpi didatangi ular. Dan benar 2 hari kemudian datang ular seperti yang dimimpi. Itu bisa jadi peringatan. Tetapi jangan diterjemahkan sebagai, wah pokoknya ini gue dapat karunia. Enggak. Kadang-kadang Tuhan memperingatkan kita, bisa jadi. Tetapi kalau tidak terus-menerus, berarti bukan karunia. Gitu loh. Karena karunia itu terus-menerus. Seperti gini, kalau ada orang berkata, Pak Michael Sony ngelihat setan terus-menerus, ya enggak lah. Capek saudara ngelihat setan kayak akuarium. Silakan Kak Ane, silakan Laura. Iya, Kosan. Bu Sabrina, saya untuk yang terakhir ya, dan saya berikan waktu 3 menit. Silakan, Bu. Saya teringat sesuatu ketika Pak Sony bicara tadi. Nah, saya beberapa waktu ikut dengan teman juga pelayanan ya. Nah, ini ada orang yang dia bilang, wah ada setan di sini, ada setan di sini, ada setan. Ya gitu, kira-kira gitu. Terus mereka kan usir ya. Tapi kan setannya nggak lari. Dia bilang setannya masih ada. Ini di situ, di sini, di situ. Nah, sebila Pak Sony ngomong itu saya teringat ya. Apa kemungkinan Pak Sony ya itu sebenarnya bukan setan tapi mungkin halusinasi ya kali ya. Kalau setannya Iya, diusir itu nggak lari-lari berarti itu halusinasi kali ya Pak Sony. iya, kebanyakannya seperti itu. Saya tahun ini berapa bulan lalu lah mendoakan salah satu teman saya. Saya melihat ada anak kecil yang bolak-balik seperti gini, ya, seperti begini. Jadi ini tembok terus sukanya begini. Dan saya kaget gitu. Saya kaget sekali. Saya diam dan saya tahu itu bukan orang. Sementara saya ngelihat gitu, saya ngelihat dari ini meja tamunya, sampingnya persis itu meja makan. Di meja makan tuh saya lihat perempuan yang dibungkus dengan kain. Kainnya bukan jatuh ya, kainnya itu jalan. Kainnya itu jalan, warnanya putih kusam gitu. Seperti kain pembungkus luka itu. Teman saya ini seseorang yang betul-betul bagus ya pengenalannya kan Tuhan. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, saya pulang, saya bisikin istri saya ngelihat itu gitu loh. Terus istri saya bilang, kenapa kamu nggak ngomong sama dia? Terus saya ke rumah sana lagi karena istrinya kerasukan setan. Dan kalau kerasukan setan itu dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, Saudara. Biasanya tuh kerasukan setan jam 12 sampai jam 4 pagi. Dan pada saat saya doakan, setannya ngamuk dan nunjukin diri. Saya tumpang tangan doa puji Tuhan hanya 4-5 menit. Nah, bagian yang ini yang kita harus garis bawahi. Ketika saya tanya, siapa itu anak kecil? Siapa itu perempuan? Saya kasih gitu. Ini kadang-kadang kala penipuan-penipuan di dalam kekristenan itu seperti itu. Dan kadang-kala setan yang membuat penipuan itu ada. Kayak si Bu Sabrina ngomong tadi ya, setannya enggak pernah ada gitu loh. Adapun di euforia gitu, kadang-kala muncul bayangan supaya sudah terbiasa dengan halusinasi pribadi. Pengen dihargai sebagai pribadi yang kuat. Oh, kita kejar ke sana. Kita kejar ke sana. Sama setan kok kejar-kejaran. Gitu loh. Nah, karena itu sering, dia di ruang tamu, kejar. Kamu jaga di sana. Olesi minyak. Saya ingat film hantu Cina, Saudara. Ditempelin macam-macam supaya setannya tidak kemana-mana. Nah, waktu saya doakan, setelah selesai saya tanyakan, siapa anak kecil itu? Siapa perempuan itu? Ternyata anak kecil itu, Saudara, anak kecil itu ada orang yang istilahnya ngasih kepada teman saya. Biar kamu tuh kan suka pergi-pergi kemana-mana. Supaya rumahmu ada yang jaga. Dikasihlah hantu itu. Dan dia tugasnya hanya ngejaga rumah. Jadi ketika ada polisinya datang,
Dia sembunyi di balik tembok sambil ngintip sesekali. Ngintip sesekali. Ini kapan pulang? Sudah makannya banyak, nggak pulang-pulang. Gitu. Nah, contohnya gitu. Yang kedua saya tanya, siapa perempuan itu? Perempuan itu ternyata apa? Roh jahat, tapi dikondisikan baik. Karena pemilik sebelumnya, orang yang sudah tua, yang roh jahat ini, suka mendampingi orang tua ini. Karena yang nggak ada yang jagain dia, maka roh jahat ini dikondisikan baik ya. Nganter dia ke WC. Jadi ada babysitter dalam bentuk setan nganter ke WC. Nemenin kalau tidur. Dan suka tidur di kaki. Dan hidupnya perempuan tua ini dengan sosok roh jahat yang dikondisikan baik. Dua peristiwa ini membuat kita tuh berpikir seperti ini. Ternyata ada setan yang dikondisikan baik supaya kita tidak berprasangka buruk. Toh ada setan yang baik juga. Setan ya setan, pasti ada harganya yang harus dibayar. Akhirnya didoakan, pergilah mereka berdua. Diusir tanpa pesangon. Gitu. Ya, jadi itu Bu Sabrina. Jadi sebenarnya kalau gusir-gusir setan itu sudah euforia, sudah naik emosinya, berputar-putar di situ, dan lama-lama kegilaannya makin memuncak. Dan nggak ada setan. Kenapa? Setannya ada di pikiran. Terima kasih Pak Sony. Ya, kalau gitu langsung Kak Sony tutup aja ya. Ya, Iya, Bu. Kalau orang yang doakan semua ya. oke. Tutup. Ya, mari Ya. teman-teman. Terima kasih semua atensinya, terima kasih pertanyaan yang sudah masuk, dan terima kasih untuk Kak Ane yang sudah share. Mari kita teman-teman tutup dalam doa pemuritan kita malam hari ini, dan kita akan dukung dalam doa untuk Kak Son dan Kak Ane ya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami menambah pengetahuan kami tentang Engkau, apa yang harus kami perhatikan, apa yang tidak perlu kami perhatikan, dan apa yang harus kami selidiki selalu dalam hati kami. Hal itu menyenangkan hatimu, hal itu menyukakan hatimu, atau itu malah Engkau tidak menyukai apa yang telah kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami untuk dapat mengontrol segala sesuatu, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga biarlah setiap hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan pemuritan malam hari ini untuk menambah kami dalam pengetahuan akan Engkau. Dan juga Tuhan, pada malam hari ini kami bawa ke hadapan-Mu Kak Son dan Kak Ane, di mana kami mengetahui bahwa Kak Son dan Kak Ane positif COVID. Kami mohon Engkau menyertai setiap proses sakit ini yang dialami Kak Son dan Ane dapat melewati dengan baik dan dapat memulihkan kesehatan dengan baik. Dengan kesempatan ini, Kak Son dan Kak Ane dapat beristirahat secara total, dapat memulihkan kondisi badan lebih fit lagi, sehingga setelah melewatinya dapat lebih optimal lagi dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan hadir dalam kehidupan kami, itu adalah membawa berkat yang tersendiri bagi kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatu hari ini dan esok hanya di dalam tangan-Mu saja. Doa yang kurang sempurna Tuhan, kami serahkannya di dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin.